ekosistem untuk UMKM. Nah, kita tahu bersama bahwa aktivitas penyelenggaraan bisnis sekarang ini tidak lepas dari pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaannya. Nah, seminar kali ini akan memberikan pencerahan kepada kita semua tentang bagaimana peran fungsi ERP dalam bisnis, lebih khusus pada UMKM. Sebelum kita melanjutkan pada acara diskusi nanti yang akan diawali oleh paparan Pak Riki Kurniawan, sebelumnya kita akan mendengarkan bersama sambutan yang kami sebut dengan hormat Pak Dr. Freddy Rumandi MM. Untuk menyampaikan sambutannya kami persilakan. Terima kasih atas kesempatan saya ini. Oh, baik. Mohon maaf Pak Rektor, sebelumnya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Baik, selanjutnya kami persilakan kepada Rektor IBM ASMI, Bapak Dr. Freddy Rumandi MM, untuk memberikan sambutan. Kami silakan. Baik, terima kasih. Yang saya hormati Ketua Dewan Pengurus Yayasan Lembaga Pendidikan Gideon, yang saya hormati Bapak Riki Kurniawan, STOCA, Direktur PT Energi, Ketua Komunitas Taman Coding, Yayasan Ilmu Tanpa Batas, yang saya hormati Bapak moderator kita Bapak Robert Sagai, SMMM,
yang saya hormati para pejabat IBM ASMI, yang saya hormati para peserta webinar, undangan sekalian yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa atas karunia-Nya sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul dalam rangka melaksanakan kegiatan webinar dengan tema transformasi digital, ERP, Enterprise Resource Planning, software aplikasi bisnis untuk UMKM. Hadirin yang berbahagia, Enterprise Resource Planning adalah sistem informasi terintegrasi yang merupakan backbone perusahaan dalam pengelolaan bisnis utamanya. Sistem ini lazim diterapkan untuk perencanaan mengenai berbagai hal dalam perusahaan seperti keuangan, logistik, sumber daya manusia, perencanaan waktu, pengkajian, dan yang lainnya. Dengan fungsi utamanya yaitu dapat memantau mulai dari kegiatan keuangan, logistik, sumber daya manusia, dan masih banyak lagi. ERP berperan untuk mempermudah dalam memantau semua hal yang ada dalam perusahaan. Jadi saat ini akan mengambil keputusan dapat mengamati data yang ada pada sistem yang tersedia. Hadirin yang berbahagia, khususnya kepada seluruh peserta webinar pada hari ini, mari kita manfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya, saya mengucapkan terima kasih kepada pelaksana webinar pada hari ini, yaitu Diamond Gathering 2022 yang diprakarsai oleh Ikalasmi, yang sudah dipersiapkan dengan baik dan sedang berjalan pada saat ini. Harapan saya semoga kegiatan ini dapat berjalan dengan baik sampai dengan selesai dan sukses. Demikian sambutan saya. Semoga Tuhan senantiasa melimpahkan rahmat dan memberkati usaha kita bersama dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan dan sumber daya manusia Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Santi Santi Om. Salam sehat torang semua basudara. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Rektor. Selanjutnya kami persilakan pengantar dari Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi dan Multimedia, Dr. Insinyur Jones Cetrante, MM. Kami persilakan kepada Pak Jones. Terima kasih moderator Pak Robert Sagai, SMM. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam. sehat. Yang terhormat Ketua ILPG atau yang mewakili, yang kami hormati Rektor IBM ASMI, Bapak Dr. Freddy J. Rumambi, MM, para wakil rektor, rekan-rekan dekan Sivitas Akademika, dan seluruh partisipan dalam kegiatan seminar pagi ini. Mungkin dari partisipan ini ada dari berbagai kalangan, pimpinan perusahaan, kemudian dosen, kemudian alumni, mahasiswa, siswa, bahkan mungkin ada juga, dan teristimewa kepada narasumber kami Bapak Ricky Kurniawan, STOEC, ya, tadi sudah di-announce bahwa ya beliau adalah direktur dari PT Sinergic, kemudian
Dia juga adalah penggagas dari Taman Coding yang berusaha membantu atau memperkenalkan coding sedini mungkin pada adik-adik kita karena ini adalah masa depan dari Indonesia. Pertama-tama mari kita ucapkan puji dan syukur pada Tuhan Yang Maha Esa atas kesempatan yang diberikan kepada kita untuk saling bertemu. Ini adalah forum yang sangat berbahagia, yaitu forum berbagi ilmu, ya di mana terjadi diseminasi ya ilmu pengetahuan, dan ini adalah satu roh dari setiap kampus atau perguruan tinggi bahwa di sana ada kegiatan terkait dengan suasana akademik atau academic atmosphere. Nah, mudah-mudahan bahwa dalam kegiatan seminar kali ini kita mendapatkan hal yang seperti disampaikan oleh Pak Rektor tadi. Saya diberikan kesempatan memberikan prolog terkait dengan ERP, ya, atau ERP. Ini adalah tadi sudah disampaikan bahwa ini adalah suatu sistem yang terintegrasi yang mencoba untuk memadukan semua elemen dalam suatu kegiatan bisnis, ya. Nah, sehingga misalnya perencanaan SDM, kemudian produksi, dan bahkan saya lihat sekarang sudah sampai pada CRM, ya, Customer Relationship Management, ya. Nah, ini adalah sesuatu yang betul-betul sangat berguna untuk masa depan bangsa Indonesia, ya. Tanggal 10 Agustus kemarin, Kala Group mengadakan ya seminar seperti ini juga, ya, terkait dengan ERP sebagai masa depan, teknologi masa depan untuk penyelenggaraan bisnis di Indonesia dalam rangka Hari Kebangkitan Teknologi Nasional. Nah, ini berarti ini juga seirama dengan apa yang kita laksanakan pada pagi hari ini. Nah, ERP jadi sekali lagi ini adalah suatu sistem yang terintegrasi yang mencoba untuk mengontrol semua proses, mulai dari input, kemudian proses, kemudian output. Nah, ERP ini sebenarnya di dalam ilmu-ilmu eksak biasa disebut sebagai sistem yang sifatnya deterministik. Jadi di mana input, kemudian proses, kemudian output itu bisa dikontrol sedemikian rupa sehingga kita bisa memprediksi outputnya seperti apa. Nah, sehingga kalau terjadi kontrol yang sangat baik, maka akan tercipta efisiensi. Nah, oleh karena itu maka ini sangat penting buat semua perusahaan yang bergerak dalam bidang bisnis. Nah, kata enterprise ini mungkin tidak perlu diterjemahkan secara leksikal, tetapi mungkin bisa dikatakan bahwa sebut saja sebagai dunia usaha, jadi berlaku untuk UMKM juga, ya. Nah, saya lihat di Indonesia ini sudah banyak juga pengembang sistem yang berkait dengan ERP ini, ya, dan mungkin bisa nanti teman-teman dari UMKM memanfaatkan apa yang dibuat oleh teman-teman dari pengembang aplikasi ini, dan itu sifatnya bisa dikonstruksi, ya, jadi sesuai dengan di-customize sesuai dengan kebutuhan kita, ya, jadi tidak harus lengkap mana kira-kira yang kita butuhkan dalam proses-proses bisnis. Nah, kepada penyelenggara pada pagi hari ini, ya, dari alumni saya mengucapkan terima kasih, ya, telah mengintegrasikan dan memberikan sinergi kepada kampusnya, ya, tidak melupakan IBM ASMI, kampus Ungu, dan itu adalah sesuatu yang sangat penting bagi institusi. Mungkin ini saja yang saya sampaikan, Pak Moderator. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, terima kasih Pak Jones. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian dan adik-adik sekalian, narasumber kita pada saat ini adalah Bapak Riki Kurniawan ST. Dia punya gelar juga profesional, OCA, tadi sudah dibacakan, Prince 2, ITIL, ISO 27001-2, di mana sertifikat profesional ini berhubungan dengan Prince 2 itu adalah Project in Control Environment, sertifikat management project yang diterbitkan dari UK, ya, yang biasa dipakai sebagai persyarat seorang manajer
manajer proyek untuk mengerjakan proyek di Europe sebenarnya ya. Kemudian ITIL, Information Technology Infrastructure Library, adalah sertifikat manajemen jasa teknologi informasi dari UK juga, yang biasanya dipakai oleh pekerja IT yang memberikan layanan IT kepada pelanggannya agar sesuai dengan ekspektasi dari si pemakai tentunya ya. Kemudian ISO 27001-2 itu adalah standar sertifikasi internasional untuk organisasi maupun profesional dalam bidang keamanan sistem informasi ya. Sedangkan OCA itu adalah Oracle Certified Associate, sertifikasi untuk profesional yang merupakan salah satu produk database relasional yang paling banyak dipakai di dunia untuk data yang berskala besar. Selanjutnya, beliau ini adalah pendiri sekaligus direktur, tadi sudah disebutkan direktur dari PT Energi 369 Indonesia. Kemudian beliau juga adalah ketua komunitas Taman Coding dan ketua Yayasan Ilmu Tanpa Batas. Kalau tidak salah, ini suka dilakukan di daerah Senopati gitu ya Pak Riki ya? Ya Pak, betul. Kemudian beliau juga adalah beliau adalah lulusan dari Teknik Informatika dari Universitas Gunadarma, kemudian pendiri Yayasan Ilmu Tanpa Batas tadi yang menyelenggarakan program Kotak, Komunitas Taman Coding, kemudian Aku Peduli. Beliau juga sebagai managing partner di PT Pratama Teknologi Solusindo. Selain itu, beliau juga aktif sebagai freelancer trainer di berbagai perusahaan, khususnya yang terkait dengan IT. Juga bertindak sebagai konsultan IT di berbagai proyek perusahaan seperti Lipo Bank, Pertamina, kemudian PT Danone Biskuit Indonesia, PT Telkom Indonesia, dan juga yang paling penting di sini adalah beliau ini adalah sebagai software developer. Jadi Bapak Ibu sekalian, itu secara ringkas latar belakang beliau. Kalau saya bacakan semuanya mungkin waktu kita tidak akan cukup, maka saya persingkat saja. Baik, Bapak Ibu sekalian, berikutnya kita teman-teman mahasiswa serta adik-adik SMA, SMK yang hadir pada saat ini, mari kita dengarkan bersama paparan tentang ERP untuk UMKM. Ini menarik, ini karena ERP untuk UMKM. Kalau yang kita kenal selama ini ERP itu biasanya di enterprise yang besar, katakanlah Toyota, Daihatsu, kemudian Telkom dan seterusnya. Nah ini untuk UMKM. Rasa ini sesuatu yang baru, tetapi dengan adanya perkembangan teknologi saat ini, sudah disampaikan Pak Dekan tadi bahwa mau tidak mau kita harus memanfaatkan teknologi ini untuk melakukan aktivitas bisnis sekecil apapun itu. Bersama Pak Riki Kurniawan ST, kami silakan Pak Riki. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih atas perkenalannya tadi dari Pak Moderator. Perkenalkan saya untuk menyalami Bapak Rektor IBM ASMI, Dr. Freddy J. Rumambi, MM, kemudian Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi dan Multimedia IBM ASMI, Dr. Jones Z. Rante, MM, dan yang tadi juga berlaku sebagai moderator, Bapak Robert Sagai, SEMM, sebagai di IBM ASMI juga sebagai Kaprodi Sistem Informasi. Oke, kita mungkin akan coba memberikan sedikit overview dulu tentang kenapa kok ERP itu tadi sempat bisa kita implementasikan juga di level UMKM. Karena memang seperti yang disebutkan Pak Robert tadi, seringkali ERP ini karena namanya enterprise, maka seringkali kalau kita punya konotasi enterprise itu lebih ke perusahaan-perusahaan besar.
Ya, perusahaan-perusahaan besar yang mempunyai kompleksitas bisnis yang tinggi, artinya bisnis prosesnya mungkin sangat kompleks ya. Kemudian juga membawahi mungkin ada beberapa bisa multi company, kemudian multi currency di situ transaksinya, pergudangannya juga ada namanya multi warehouse dan sebagainya. Jadi biasanya memang ERP itu diimplementasikan untuk ke perusahaan-perusahaan yang besar. Bisa disebut mungkin beberapa perusahaan besar kalau di Indonesia itu mungkin ada Pertamina, ada Telkom ya dan sebagainya yang mereka pasti menggunakan ERP tersebut. Ya, tentunya mereka mempercayakan sistemnya itu kepada ERP yang sudah proven, apalagi kayak Telkom yang sudah go public ya, bahkan listed di New York Stock Exchange, itu mereka sangat peduli atas pemilihan sistem ERP yang mereka gunakan. Nah, sebagai perkenalan ya, bahwa ERP yang bisa kita implementasikan ke UMKM itu adalah ERP yang sistemnya lebih modern, seperti yang disebutkan tadi, artinya menggunakan teknologi yang lebih sederhana. Bahkan kalau Bapak Ibu lihat nanti, itu di laptop saya ini bisa dilakukan instalasi ERP tersebut dan sudah saya install sehingga kita bisa lakukan live demo nanti. Ya, itu salah satu kelebihan daripada ERP yang menggunakan teknologi yang terkini saat ini. Bukan berarti ERP yang besar yang tadi itu tidak menggunakan teknologi terkini, tapi mereka biasanya menggunakan resource yang lebih besar, servernya lebih besar ya, butuh server yang banyak dan sebagainya. Nah ini kita nanti akan lihat bagaimana kita menggunakan ERP yang sangat sederhana, tapi bisa menggunakan resource yang tidak terlalu besar. Ya contohnya dengan laptop saja ini sudah berlaku sebagai server. Mungkin ya untuk demo saja sih masih oke, tapi pada waktu nanti implementasinya tetap kita harus memperhitungkan jumlah user, jumlah transaksi dan sebagainya sehingga kita harus mempersiapkan infrastruktur maupun server yang memadai seperti itu. Baik, boleh diizinkan saya untuk share screen? Belum bisa, Mas. Oke, terima kasih. Ini ada sedikit slide. Kita mungkin tidak akan banyak-banyak bicara secara teoritis karena mungkin tadi sudah banyak ahli-ahlinya di sini yang sudah bisa mendefinisikan apa itu ERP. Jadi seperti yang diperkenalkan oleh Pak Rektor dan Pak Dekan tadi bahwa ERP itu adalah beberapa aplikasi bisnis, sekumpulan aplikasi bisnis yang terintegrasi. Di dalamnya itu biasanya hampir semua organisasi pasti melakukan kegiatan yang namanya penjualan, yaitu sales. Jadi ada modul sales biasanya. Modul sales ini biasanya juga beririsan dengan yang namanya CRM. Karena pada waktu kita melakukan penjualan, tentunya kita akan berinteraksi dengan customer. Jadi sebuah organisasi yang melakukan penjualan biasanya pasti akan selalu berinteraksi dengan customernya, di mana customernya tersebut bisa di-maintain dengan sebuah sistem yang namanya CRM atau Customer Relationship Management. CRM ini punya dua tugas minimal ya, ada dua tugas yaitu untuk memastikan bahwa customer yang sudah menjadi customer perusahaan tersebut tetap menjadi customernya, dan juga memastikan agar terjadi proses penjualan upsales. Jadi misalnya customer itu sudah beli satu produk, kemudian dia bagaimana caranya supaya bisa
membeli produk tersebut dengan kuantiti yang lebih besar lagi, itu upselling namanya. Terus bisa juga yang namanya cross selling. Cross selling itu biasanya dilakukan untuk produk-produk yang sudah dibeli oleh customer, tapi dia tuh ada kayak supporting produknya. Jadi yang berhubungan dengan produk tersebut. Gitu. Misalnya udah pernah jual, ini contoh sederhananya aja ya. Kita udah pernah jual odol ke customer, kemudian kita bisa jual sikat giginya, gitu. Seperti itu namanya cross selling. Contoh sederhananya seperti itu. Nanti produknya bisa macam-macam. Nah, itu yang dilakukan oleh yang namanya CRM. Oke. Kemudian kalau dilihat di slide saya di sini, slide saya kelihatan ya. Oke, jadi tadi yang saya sebut di sini adalah yang di bundaran ini ada namanya sales ya. Kemudian dia akan sangat terhubung dengan namanya CRM atau Customer Relationship Management. Dan tentunya namanya kita menjual produk pastinya ada kemungkinan kita produk tersebut adalah dibeli dari vendor lain atau supplier lain, artinya bisnis yang disebut dengan box moving biasanya. Jadi kita ambil 100, kita jual 120, ada margin 20 di situ, box moving. Dan ada kemungkinan juga di manufaktur. Dalam proses manufaktur ini, sebelum kita membuat finish product, biasanya kita juga harus membeli raw materials-nya. Ya. Nah, untuk yang pertama tadi, yang kita menggunakan yang tadi terminologi box moving gitu ya, itu biasanya dilakukan dengan sistem procurement. Jadi di sebelah kanan ini ada namanya procurement. Mungkin agak jarang ditemui istilah namanya SRM. SRM ini sebetulnya kebalikan dari CRM, yaitu Supplier Relationship Management. Di dalamnya ada vendor management sehingga kita bisa tahu vendor mana yang berkualitas, mana yang cepat delivery-nya ya dan sebagainya. Itu biasanya di modul namanya SRM atau Supplier Relationship Management. Nah, pembelian ini bisa pembelian langsung berupa finish product, di mana finish product ini bisa langsung dijual tadi dengan model bisnis box moving tadi, ambil margin gitu. Atau pembelian ini bisa dilakukan untuk membeli raw material. Ya, raw material ini yang nanti bisa kita lakukan production, ya, melakukan produksi lagi menggunakan manufaktur, ya, proses manufaktur. Jadi dari beberapa raw material kita nyebut nanti misalnya sebuah produk itu kamera misalnya. Kamera itu ada terdiri dari body, terdiri dari lensa, terdiri dari tombol dan sebagainya, di mana itu dibeli raw materialnya dari berbagai macam supplier. Nah, ada proses manufaktur di situ yang nanti akan membuat sebuah finish product yaitu kamera tadi. Nah, sistem ERP itu bisa memantau sampai dengan seperti itu. Atau bahkan kameranya kan mungkin sekarang baru keluar model A. Ke depan pasti ada research and development sehingga nanti muncul lagi produk B, produk C dan seterusnya. Itu di ERP disebutnya namanya PLM atau Product Life Cycle Management. Jadi sebuah produk selama siklus hidupnya atau life cycle-nya itu dari diperkenalkan ke pasar sampai dengan nanti dia akan ada varian-variannya, akan ada turunan-turunan produk berikutnya atau bahkan kelanjutan dari produk tersebut itu di maintain di dalam namanya PLM, Product Life Cycle Management. Ya, kalau di slide saya itu di yang sebelah kanan ini ya. Seperti itu. Kemudian kita tadi sudah melakukan pembelian, sudah melakukan produksi misalnya. Kalau UMKM ya kita sebut mungkin kita memproduksi makanan misalnya. Kita punya restoran ya, di mana restoran itu misalnya menjual kebab misalnya gitu ya. Kebab itu nanti terdiri dari daging kebabnya, dari rotinya dan sebagainya, sayur-sayurnya. Nah itu setelah jadi tentunya akan ada namanya proses distribusi. Ya, distribusi itu kita sebut yang di bawah sini nih. Biasanya kita sebut dengan SCM atau Supply Chain Management, atau mungkin istilah yang lebih familiar dengan kita adalah rantai pasok atau logistik gitu ya. Jadi ini secara keseluruhan nih dari tadi yang sales, pembelian, production, distribution. Terus nanti ujung-ujungnya kemana? Tentunya semua akan dilakukan pencatatan secara finansial, secara keuangan
bahkan nanti akan terintegrasi juga dengan perpajakan dan sebagainya, di dalam namanya accounting, model accounting yang di sini. Di mana accounting ini akan menjadi muara dari setiap transaksi. Misalnya tadi kita melakukan pembelian ke supplier A, maka supplier A tersebut akan kita membuka PO ya, purchase order biasanya ke supplier tersebut, sehingga perusahaan kita akan mempunyai hutang, ya, akan mempunyai hutang di perusahaan atau supplier tadi. Tergantung dari pengakuan penjualan dan pembelian, itu biasanya ada yang namanya cash basis, ada yang namanya accrual kalau di accounting. Nah, jadi pada waktu kita melakukan pembelian, maka biasanya akan terjadi sebuah jurnal di accounting yang membuat menjadi kita punya utang ke supplier tersebut. Begitu kita bayar, baru nanti ada jurnal berikutnya yang akan melakukan settlement terhadap utang tersebut. Sebaliknya di sales juga demikian. Pada waktu kita melakukan penjualan, itu akan ada namanya piutang atau account receivable. Kalau tadi hutang disebutnya account payable. Kalau penjualan itu pada waktu kita mengeluarkan invoice ke customer kita, itu sudah tercatat secara akuntansi bahwa kita sudah melakukan penjualan atau kita sudah mempunyai piutang. Ya tergantung tadi kalau cash basis atau accrual ya. Kalau accrual biasanya pengakuan penjualannya adalah pada saat mengeluarkan invoice tadi. Jadi sudah terhitung sebagai piutang. Jadi perusahaan kita mempunyai piutang dari customer tersebut yang kita lakukan penjualan. Begitu customer tadi melakukan pembayaran, terjadi settlement pembayaran di situ, maka piutang tadi akan menjadi akan ada jurnal lagi untuk meng-clear upkan si penjualan tadi. Oke, ini mungkin bahasannya agak teknis sedikit, apalagi kalau mungkin teman-teman yang biasa melakukan proses akuntansi, yaitu mungkin akan paham di situ. Nah, ini ada beberapa blok lagi, ada namanya human resource. Jadi di ERP juga biasanya ada pencatatan untuk kepegawaian. Dari pegawai itu masuk, jadi dari rekrutmen sampai dengan retirement atau bahkan mungkin ada PHK di situ misalnya. Itu ada siklus daripada karyawan, ada semua di dalam human resource tadi. Bahkan bisa juga kita menggunakan data yang ada di human resource tadi untuk melakukan pengkaderan. Jadi kira-kira siapa yang akan menempati posisi apa berdasarkan dari historical pekerjaan dan apa yang dilakukan oleh si pegawai tersebut. Ya, dan lebih besar lagi ada namanya corporate performance and governance. Jadi yang tadi kita sebutkan semua itu adalah lebih ke pengelolaan atau manajemen. Tentunya manajemen itu biasanya karena berlaku day to day, tentu perlu ada yang namanya tata kelola atau governance istilahnya. Jadi jangan sampai nanti manajemen itu melenceng. Jadi sebelum melencengnya jauh itu dilurusin lagi dengan yang namanya tata kelola atau governance tadi. Nah, biasanya di dalam sebuah ERP itu ada kegiatan untuk evaluasi ya, untuk melakukan monitoring menggunakan reporting system yang sekarang ini sudah sampai ke level namanya business intelligence atau disingkat BI. Business intelligence itu lebih ke bagaimana menganalisa data yang tadinya tidak terlihat menjadi kita bisa mendapatkan kesimpulan yang lebih pasti. Misalnya gini, penjualan produk tertentu hanya akan ada peak-nya atau peningkatannya misalnya pada akhir tahun. Contohnya jas hujan misalnya, atau apa yang ya walaupun dengan perubahan iklim yang ada saat ini kita hampir tidak bisa memprediksi ya kapan musim hujan dan kapan musim panas, karena musim hujan pun mungkin sampai dengan Januari, Februari itu pun masih ada musim hujan. Tapi biasanya dengan menggunakan business intelligence tadi kita bisa mendata, mendapatkan kesimpulan bahwa ternyata jas hujan lebih
lebih laku misalnya di bulan-bulan Desember, sehingga bagian procurement tadi dia bisa melakukan stocking untuk produk yang laku tadi, misalnya jas hujan tadi seperti itu. Jadi itu gunanya BI atau Business Intelligence, dia melakukan analisis ya. Kemudian tadi kalau kita bicara, jadi BI tadi juga melihat perilaku customer ya. Perilaku customer didapatkan datanya dari CRM dan sales tadi. Nah, penjualan pun demikian. Penjualan kita mempunyai channel baru ya. Biasanya sekarang ini perusahaan-perusahaan bahkan UMKM sekalipun itu sudah mulai melakukan penjualan secara e-commerce. Ya, e-commerce itu ada yang B2C business to customer. Jadi artinya si perusahaan tersebut langsung menjual produknya ke end user, ke customernya, atau bisa juga B2B. B2B itu biasanya business to business. Jadi dia menjual produknya ke bisnis yang lain atau ke perusahaan yang lain. Seperti itu. Nah, nanti kita juga akan lihat sedikit demo tentang e-commerce ya. Kalau sekarang ada e-commerce yang disebut dengan namanya marketplace. Mungkin ada yang tahu Tokopedia ya, Bukalapak, Shopee. Nah, itu contoh-contoh marketplace. Jadi multi merchant. Jadi kayak pasar secara virtual yang didata di situ ada merchant-merchant yang mempunyai produk-produk tertentu, tentunya dengan harganya dan sebagainya, dengan promo-promonya. Itu termasuk kategori e-commerce juga. Oke. Nah, ERP juga biasanya punya sebuah modul namanya Enterprise Asset Management. Jadi aset yang dipegang oleh, misalnya ada mobil perusahaan dipegang oleh si A, itu akan terdata di aplikasi atau modul Human Resource. Kemudian apakah ada nanti perbaikan dan sebagainya, ada ganti oli dan sebagainya, itu bisa tercatat juga di dalam Enterprise Asset Management tadi. Bahkan sampai dengan kalau di accounting itu ada namanya penyusutan, ya, penyusutan daripada aset. Itu pun bisa dihitung secara otomatis. Oke, dan lingkaran ini tidak menutup kemungkinan bisa melebar ya, bisa macam-macam. Ada others di sini, di mana others ini bisa berarti vertical solution. Misalnya untuk industri kesehatan. Industri kesehatan mempunyai vertical solution yang spesifik untuk industri kesehatan. Kemudian untuk industri pariwisata, untuk perhotelan, untuk industri manufaktur dan sebagainya. Itu akan ada spesifik lagi others yang ada di situ. Misalnya kalau kita bicara aplikasi di rumah sakit, itu ada modul namanya medical record. Ya, jadi medical record itu biasanya tidak ada di tempat lain karena medical record itu spesifik hanya ada di aplikasi rumah sakit. Misalnya begitu. Ya, jadi ini bisa dibilang sebagai perkenalan yang lebih lebih rinci lagi dari definisi-definisi tadi. Pak moderator boleh tanya, ini kita interaktif nggak sifatnya atau tanya jawabnya di belakang? Pak Robert? Kalau ada yang mau bertanya, ya bisa langsung saja menurut saya, Pak Riki, supaya nanti nggak ketinggalan gitu. Nanti lupa yang lainnya nanti. Betul. Baik, terima kasih. Barangkali setelah saya menyampaikan materi, saya akan memberikan sedikit waktu juga untuk hadirin untuk supaya bisa bertanya. Silakan kalau sampai dengan slide ini ada ya pertanyaan dari penjelasan saya tadi sebelum lanjut ke halaman berikutnya. Kalau ada yang bertanya silakan, boleh di chat atau raise hand, nanti pertanyaannya kami sampaikan kepada pemateri. Oke, belum ada Pak Riki. Ya, Pak Robert. Oke, ada? Ya, silakan. Ya, terima kasih Pak Robert dan pembicara. Mungkin boleh dijelaskan kaitan dengan tadi ERP, SCM, khususnya tentang aplikasi accounting
Ya. kaitan dengan cash basis dan accrual. Accrual, ya. Tentu berbeda pendekatan dengan cash basis dan accrual. Nah, ini perlu mungkin batasan-batasan generate-nya. Terima kasih. Oke. Terima kasih Pak Venture ya tadi ya. Ini kelihatannya orang accounting. Ya, Pak Venture. Ya. Ya, kebetulan background saya sih sebetulnya bukan accounting. Saya seperti tadi perkenalan moderator, saya di Teknik Informatika. Cuman ya saya ada belajar sedikit-sedikit tentang akuntansi. Jadi gini, di setiap aplikasi ERP, ini kita bicara aplikasi ERP secara umum ya. Itu di modul, kalau di SAP itu salah satu software ERP yang sangat sudah cukup lama ada, dan perusahaan-perusahaan besar yang saya sebutkan tadi yang listed di New York Stock Exchange dan sebagainya itu kebanyakan menggunakan SAP tadi, yang ya mungkin implementasinya juga sangat mahal ya, seperti itu. Atau bahkan ada yang namanya Oracle ya, Oracle punya aplikasi ERP juga, Oracle EBS namanya, e-business suite dan sebagainya. Karena Oracle ini ternyata 5 tahun terakhir dia cukup agresif untuk membeli atau mengakuisisi perusahaan-perusahaan ERP yang lain, sehingga dia mempunyai portofolio customer atau mempunyai ceruk pasar yang membesar setelah dia melakukan akuisisi tersebut. Poinnya adalah begini Pak, jadi setiap aplikasi ERP tadi itu biasanya mempunyai settingan Pak, konfigurasi ya. Dimana pertama didefinisikan pastinya di accounting itu chart of account-nya ya, jadi mana yang menjadi aset, liability dan sebagainya itu didefinisikan di dalam chart of account-nya. Kemudian setiap penjualan yang tadi seperti yang saya jelaskan, pengakuannya kalau menggunakan tolong ini mungkin koreksi kalau saya salah ya, karena mungkin yang accounting akan lebih akan lebih ahli tentunya dalam hal ini. Biasanya kalau cash basis itu pengakuan penjualannya setelah dia mendapatkan payment. Seperti itu. Sementara kalau accrual tadi yang seperti yang saya sebutkan, pada waktu sudah terbentuk piutang ke customer, maka dia sudah menyatakan bahwa itu ada penjualan. Jadi account receivable keluar itu biasanya sudah dilakukan penjualan seperti itu. Setahu saya seperti itu Pak Vence. Mungkin bisa menjawab. Terima kasih Pak. Ya. Ada lagi? Pak Riki, dari beberapa peserta menyarankan agar dilanjut saja dulu. Nanti pertanyaannya di belakang katanya Pak. Oh baik Pak, baik. Ya, diteruskan saja dulu kalau begitu Pak. Ya, oke. Kita lanjut ke slide berikutnya ya. Oke, kalau tadi kita bicara tentang fungsi-fungsi daripada ERP ya, dengan modul-modulnya yang sangat kaya tadi dan saling terintegrasi, ada beberapa hal yang juga menjadi karakteristik daripada sebuah ERP yang baik ya, atau mungkin kalau dia tidak memenuhi beberapa kriteria di sini, dia akan sulit untuk kita sebut sebagai ERP. Jadi selain integritas tadi, terintegrasi tadi, itu ada beberapa karakteristik lainnya. Contohnya pertama adalah usability. Jadi di modul-modul yang disebutkan tadi itu bisa digunakan bukan hanya untuk satu fungsi bisnis saja, tapi bisa untuk bisnis-bisnis yang lain. Contohnya accountingnya bisa digunakan untuk perusahaan retail, bisa digunakan untuk perusahaan distribusi dan sebagainya. Jadi biasanya universal penggunaannya. Jadi usability-nya penggunaannya sangat luas. Kemudian dari sisi performance, jadi biasanya sebuah ERP itu harus bisa memenuhi requirement daripada user. Jadi contohnya tadi untuk user accounting, ya dia harus bisa mengakses
modulnya dengan baik ya, sehingga bisa disebut sebagai di sini dia work properly as per user requirement. Oke. Kemudian karakteristik lainnya adalah portability, atau dia itu bisa bekerja di operating system manapun. Nah, memang ada beberapa ERP yang dia mengkhususkan diri ya, tapi kebanyakan ERP itu dia bahkan bisa memilih database-nya menggunakan vendor yang mana gitu. Karena vendor database itu banyak, ada Microsoft, ada Oracle tadi, kemudian ada juga IBM misalnya. Ya, IBM ini maksudnya bukan IBM ASMI ya. Kalau IBM Internal Business Machine itu dia mempunyai produk database juga namanya DB2. Jadi portability ini sangat penting sehingga bisa diimplementasikan di banyak sistem atau operating system. Karakteristik lainnya adalah scalabilitas, di mana ada kemampuan untuk menghandle demand yang semakin tinggi. Misalnya usernya semakin banyak, transaksinya semakin besar, dan seterusnya. Sehingga inilah yang menjadi salah satu karakteristik ERP yang bisa diimplementasikan di UMKM. Jadi bisa di skala yang paling kecil, tapi tetap bisa di upscale atau ditingkatkan skalanya menjadi untuk perusahaan yang mempunyai skala lebih besar. Seperti itu. Kemudian belakangan ini ya yang tadi saya sebut ya, itu ERP yang sudah lebih dulu ada, itu biasanya agak kurang user friendly ya. Walaupun kalau udah terbiasa ya tetap aja bisa menggunakannya. Jadi penting juga karakteristik ERP itu sebaiknya easy to use atau user friendly. Jadi mudah untuk digunakan. Nah, kalau kita bicara tadi tentang ease of use atau usability ataupun user friendly, maka kita bicara terhadap tren penggunaan aplikasi yang semakin lama semakin beragam penggunanya. Kalau zaman dulu itu mungkin ERP hanya bisa diakses menggunakan komputer-komputer besar, di mana tentunya tidak semua orang memiliki atau tidak semua perusahaan mempunyai kemampuan untuk mengakuisisi komputer-komputer berskala besar tadi. Nah, supaya bisa lebih diterjangkau terhadap user, maka biasanya mengikuti tren yang namanya aplikasi yang web based. Jadi bisa dibuka hanya menggunakan browser. Di browser itu bisa di skala handphone, tablet, atau bahkan di desktop juga bisa. Jadi fleksibel dan sifatnya multiplatform. Ini salah satu tren di mana ERP zaman sekarang itu sudah bisa seperti ini. Ya tentunya ERP yang zaman dulu juga sudah mulai juga bisa seperti itu juga. Kemudian jangan lupa bahwa pada saat kita menggunakan ERP maka otomatis kita akan mengadopsi sebuah bisnis proses, atau di dalam bisnis proses itu biasanya terdapat ada namanya workflow, alur kerja. Ya, saya nggak tahu ini kelihatan apa enggak. Ini yang saya gambarkan di sini adalah workflow untuk sales ya, untuk penjualan. Jadi di sini ada sales, di sini yang sebelah. Bentar saya pakai ini. Ini mulainya dari sales, kemudian apakah salesnya itu jadi atau tidak? Kalau tidak maka dia langsung cancel, kalau jadi maka statusnya adalah confirm. Confirm kemudian setelah confirm bisa aja nanti di cancel juga gitu. Jadi ini menunjukkan sebuah bisnis proses di mana sebuah sales yang sudah confirm bisa di cancel. Kemudian dari confirm ini kita akan bisa menerbitkan ada namanya picking, atau kalau di Indonesia disebut DO, delivery order. Kemudian ada juga dia akan mengenerate invoice. Atau di sini kalau kita lihat jalurnya ya, dia bahkan bisa langsung membuat pickingnya selesai. Contoh misalnya sebuah minimarket ya, itu dia nggak bikin invoice macam-macam, bikin stroke terus langsung done gitu ya. Terus
Di sini masih ada exception lagi dan seterusnya sampai dengan si invoice itu terbayarkan. Nah, dalam satu gambaran ini saja itu kita sudah melihat betapa kompleksnya sebuah bisnis proses, di mana workflow-nya itu bisa memiliki banyak sekali kemungkinan seperti itu, dan tergantung dari perusahaannya, maka mungkin dia makin lama makin ada yang lebih sederhana dari ini, ada mungkin yang lebih kompleks lagi dari sini. Misalnya konfirmasi harus bukan hanya satu level, tapi harus dikonfirmasi lagi penjualan itu terhadap supervisornya. Jadi kalau dilihat di sini ada confirm di sini nih, biasanya ada confirm lagi yang sifatnya supervisor misalnya, sehingga gambaran dari workflow-nya nggak seperti ini lagi, seperti itu. Nah, kebanyakan ERP itu sudah mengakomodir hal-hal yang standar, tapi bisa saja hal-hal tertentu yang tidak didukung oleh ERP tersebut. Contoh kasus, saya pernah punya proyek yang bagaimana ERP untuk di pemerintahan misalnya. Tentunya bisnis proses di swasta dengan pemerintah sangat berbeda, sehingga gambaran workflow-nya akan sedikit berbeda dari workflow yang kita lihat sama-sama ini. Maaf. Baik, jadi ada baiknya pada saat pemilihan ERP, maka kita lihat yang fungsinya semirip mungkin dengan bisnis proses yang kita miliki. Kalaupun misalnya tidak sama persis, ERP tersebut harus memiliki kemampuan untuk di custom atau dirubah dari sisi apakah dari sisi bisnis prosesnya dan lain sebagainya, tampilannya, dan bisa juga tampilan dan sebagainya. Ya, ini salah satu contoh saja. Oke. Tadi saya sempat sebutkan ada beberapa merek ERP yang mungkin kita butuh mesin yang cukup besar kapasitasnya untuk kita bisa lakukan demo di sini. Ini saya memilih ada salah satu ERP yang saya sebutkan tadi sesuai dengan judul kita, bahwa ERP yang bisa diaplikasikan di UMKM. Ya. Jadi dia web based, kemudian di sini ada beberapa fungsi seperti CRM, di sini ada fungsi CRM-nya, ada fungsi sales-nya. Bahkan kalau misalnya ada perusahaan atau perusahaan rental itu, saya rasa mesti dengan skala yang tertentu ya bisa dibilang UMKM juga ya. Jadi ada mungkin melakukan rental mobil misalnya, itu di sini sudah ada. Kemudian apabila melakukan penjualan dengan metode langsung atau menggunakan kasir ya, point of sales kita sebutnya, jadi punya minimarket atau bahkan warung ya. Kalau mungkin ada yang pernah dengar ada namanya warung pintar ya, warung pintar yang warnanya kuning tuh, biasanya suka ada di jalan-jalan tertentu, di pinggir jalan. Itu dia sudah menggunakan ini, sudah menggunakan sistem yang kebetulan persis sama seperti yang kita lakukan demonya ini. Jadi bisa diimplementasikan di tadi misalnya gerobak ya, kayak kebetulan yang saya tahu di sini kan ada ada di bawah tadi saya lihat ada kafe ya dan sebagainya. Mungkin dia bisa menggunakan atau mengimplementasikan point of sales yang ada di sistem ini, dimana tentunya karena terintegrasi dengan accounting, maka data-data penjualan ya, pembelian dan kita bisa melihat laporan-laporan keuangannya itu bisa terintegrasi dengan adanya modul accounting yang di sebelahnya ya. Kemudian ada dokumen manajemen sistem juga. Dokumen manajemen sistem ini biasanya digunakan untuk perusahaan-perusahaan yang sangat heavy terhadap dokumen. Jadi ini kerjaannya cocoknya di ASMI sini ya, ada jurusan sekretaris ya, perkantoran. Nah itu biasanya menggunakan ini nih, dokumen manajemen sistem. Oke, ada Mbak Yanti ya, raise hand. Gimana Pak Moderator, mau dikasih kesempatan atau nanti? Diteruskan saya dulu Pak Riki. Oke, baik.
Ya, jadi ada dokumen manajemen sistem di sini. Ini adalah untuk melakukan tata atau pengelolaan daripada dokumen, ya, dokumen masuk, dokumen keluar, terus pengklasifikasian daripada dokumen. Jadi secara elektronik kita scan, kemudian kita upload, maka kita punya dokumen yang rapi secara sistem IT, seperti itu. Kemudian ada modul project juga di sini, di mana modul project ini bisa digunakan untuk UMKM yang misalnya seperti misalnya servis AC, yang dia tukang-tukang AC itu yang biasanya menerima orderan untuk instalasi AC misalnya, seperti itu. Itu bisa dimasukkan ke dalam modul project seperti ini, sehingga kegiatannya tas demi tasnya itu bisa terpantau dengan baik dan kita bisa melakukan monitoring. Oke, dan yang mungkin nanti saya akan demokan agak yang paling awal adalah ini nih, modul website. Karena biasanya UMKM itu sangat butuh, dia bisa dikenal di internet, ya, atau web presence istilahnya kalau di dunia IT. Jadi dia minimal punya website. Paling tidak dia punya domain name yang menyebutkan bahwa dia itu adalah perusahaan yang legal. Misalnya dia punya belakangnya itu ada .co.id misalnya. Bisa menggunakan Seperti itu. Jadi ada website yang bisa dengan mudah perusahaan-perusahaan UMKM tadi membuat sebuah website. Ini purchase yang saya sebutkan tadi, kemudian ada inventory. Jadi dari pembelian tadi akan masuk ke dalam warehouse, gudang tadi, di mana bisa dipantau menggunakan inventory. Dan penjualan juga dari situ. Jadi bisa kita cek atau kita bisa pantau stoknya, itu di inventory. Manufaktur di sini bisa macam-macam. Kalau UMKM kita bisa bicara sampai misalnya pabrik tahu misalnya, atau produsen furniture, ya, yang dia memproduksi dari raw material berupa kayu sampai dengan finish produknya adalah misalnya meja, kursi dan sebagainya. Kemudian ada juga perusahaan-perusahaan yang mungkin butuh untuk melakukan maintenance, misalnya dia punya kontrak-kontrak maintenance, itu bisa juga di sini. Repairs atau perbaikan. Employee ini adalah untuk kepegawaian. Ini ada modul sign ini untuk penandatanganan secara elektronik, ya. Jadi sekarang ini kan zamannya sudah, apalagi semenjak pandemi, ya, orang jarang sekali bertemu untuk tanda tangan basah. Jadi di sistem ini bisa mendukung tanda tangan yang di-embed ke dalam PDF, file PDF. Jadi electronic signing itu bisa dilakukan di sini. Jadi misalnya kita melakukan penjualan, kemudian customer kita bisa langsung sign dari invoice yang kita terbitkan misalnya, seperti itu. Ada kepegawaian employee, live chat itu untuk fitur di websitenya, ada link tracker itu untuk kalau kita melakukan referral, ya, dan sebagainya. Mungkin kita coba sedikit demo, ya. Kebetulan saya siapkan sedikit di sini. Contoh, ini kita website, ya. Jadi minimal kita bisa melakukan tracking daripada visitor-visitor website kita. Seperti ini nih, saya agak cepat aja karena sebetulnya ERP itu nggak, fokusnya tuh bukan di sini. Sorry, layar saya nggak muncul, ya? Coba saya switch ke itu dulu, ya. Satu lagi ke Oke. Muncul, ya. Ini tampilan website yang standar banget, masih sangat amat standar. Jadi biasanya pada waktu bikin website pertama itu nanti milih themes, terus ya kita tinggal milih warna dan sebagainya, logo bisa diupload di sini, terus ada link untuk Facebook, Twitter, LinkedIn dan sebagainya di sini.
Kemudian di sini saya udah memberikan ada beberapa menu ya, nanti kita coba satu-satu, tapi kita pengen bikin misalnya, kan kebanyakan orang berpikir kalau bikin website itu sulit, harus belajar coding, harus belajar ada macam-macam bahasa pemrograman, ada HTML-nya, ada CSS-nya, ada JavaScript-nya dan sebagainya. Nah, dengan adanya sistem yang sederhana ini, kita bisa melakukan pembuatan website yang cepat. Jadi contohnya seperti ini, saya taruh aja ini deh. Seperti ini. Ini saya cuma klik and drag aja dari kanan. Seperti ini, terus nah ini kebetulan temanya tema ini nih, agak ungu-ungu kan kayak kampus ungu ya. Jadi ini saya tinggal drag aja nih ke sini nih. Nah, fitur 1, fitur 2, fitur 3. Seperti itu, dia langsung muncul. Terus kalau misalnya saya mau bikin, kan biasanya website tuh ada di atas tuh biasanya ada gambar yang suka jalan-jalan tuh di atas ya, karusel disebutnya. Ini mungkin placementnya agak harusnya di bawah. Nah, ini bisa kita scroll seperti ini ya, dan seterusnya. Ini bisa kita edit untuk kita tambahkan konten-konten yang lainnya. Jadi cuman dengan begitu aja kita klik and drop itu, klik and drag sorry, itu kita bisa mempunyai banyak pilihan di sini yang bisa kita manfaatkan, bahkan sampai ke map ya. Nah, itu keluar mapnya. Mungkin ini harusnya jangan di sini, tapi saya bisa hapus. Ini Google Map juga bisa masuk. Jadi misalnya kita mau memberikan kantor kita di mana atau outlet kita ada di mana. Nah, itu bisa oh sorry, ini harus pakai ini, harus minta API dari Google ya. Tapi tadi kalau misalnya mau pakai map yang biasa tuh yang sini. Ya, mungkin ini teman-teman yang di multimedia nih, di IBM ASMI nih mungkin bisa cepat nih, bisa mengimplementasikan ini. Baik, ini sekedarnya aja. Terus tadi saya sempat sebutkan ada namanya e-commerce ya. E-commerce itu juga salah satu fitur yang dia secara built-in sudah ada juga di sini. Jadi kalau dilihat menunya ini ada shop di sini. Ada shop. Kalau saya klik, ini saya hapus dulu ya yang tadi. Buat coba-coba aja. Oke, di sini ada shop. Shop ini e-commerce-nya. Jadi kalau kita udah punya produk-produk yang kita mau jual, itu kita bisa membuat sebuah menu di sini berupa shop. Misalnya nanti ada orang yang mau beli kursi, ya ini misalnya, atau ini abaikan dulu currency-nya ya, karena nanti kita bisa setting multi currency. Jadi kita bisa jual secara ekspor juga, jadi dari luar negeri juga bisa beli. Karena kalau udah internet itu tidak terbatas lagi di batasan negara lagi ya. Nah seperti ini, nanti kalau ada yang mau beli dia add to cart, dia masuk ke dalam kartnya di sini, maka kita bisa lihat belanjanya di sini. Kalau mau ditambah lagi, misalnya saya mau belinya 2, ya harganya nanti diupdate lagi. Seperti itu, kemudian check out. Ini ya mirip-mirip kayak belanja di mana, di Tokopedia gitu misalnya ya, atau Bukalapak dan lain-lain. Cuman bedanya kalau ini single merchant. Kalau di Tokopedia karena sifatnya marketplace dia multi merchant. Jadi kita akan diadu tuh dengan supplier-supplier yang menjual produk-produk yang sama dengan kita. Kalau di sini ini hanya spesifik single merchant. Jadi bisa kita jual sesuatu yang sifatnya hanya kita yang punya misalnya. Seperti itu. Oke, ini contoh aja. Jadi ini bisa cek dibayar, kemudian nanti bisa di deliver dan seterusnya. Kemudian kalau misalnya kita taruhlah kalau kita bicara UMKM mungkin ada kita bikin customer kita mau melakukan appointment. Nah, ini kita bisa bikin appointment atau kita bisa menampilkan di website appointment-nya. Misalnya untuk klinik ya, klinik itu bisa memberikan appointment untuk dokter maksudnya. Dia klik di situ, kemudian dia bisa pilih tanggal berapa saya mau ke dokternya, misalnya tanggal 19 Agustus jam 10
seperti itu, namanya siapa, alamat emailnya apa, phone number, dan seterusnya, maka dia bisa confirm appointment-nya. Dan nanti di back-end-nya, back-end itu maksudnya yang bukan yang terlihat oleh end user ya, itu akan terlihat bahwa ada appointment di tanggal tersebut, bahkan bisa di view di dalam mode kalender. Jadi kita bisa tahu appointment yang akan dilakukan. Oke. Ya, terus mungkin kalau untuk edukasi itu ada blog di sini, bisa masukin edukasi produk kita di sini ya, dan seterusnya. Itu fitur-fitur di website yang akan secara langsung diakses oleh user kita. Sekarang kita bicara ke back end atau yang tadi saya sebutkan akan diakses oleh si karyawan dari perusahaan tersebut misalnya. Oke. Bisnis proses yang paling umum adalah sales ya, tapi kita kalau mau melakukan penjualan tentunya kita harus punya stok dulu dong. Ya, stoknya kita bisa cek di inventory. Ya, kita punya inventory di sini. Tentunya multi gudang ya, kita bisa cek. Penjualan di sistem ini bisa dua macam. Tadi saya sebutkan misalnya kita punya tadi kayak warung ya, warung atau misalnya kita punya minimarket gitu ya. Itu kita bisa membuka yang namanya point of sales. Jadi kalau tadi inventory kita punya barang-barang yang tadi, maka kita bisa langsung jual menggunakan point of sales. Contohnya di sini saya bikin sesi baru. Oke, ini harusnya ini deh. Oke, ini mungkin karena ada konfigurasi yang belum benar, dia oke, kita skip dulu ya. Kita kembali ke penjualan biasa lah, penjualan biasa di sini. Sebelum kita bisa melakukan penjualan, maka kita akan melakukan pembelian dulu. Di sini modulnya namanya purchase. Ya, saya misalnya mau melakukan pembelian, saya di sini punya beberapa menu. Ya, di purchase itu ada namanya RFQ atau request for quotation. Jadi kita pada saat melakukan pembelian, kita bisa memberikan RFQ ke supplier-supplier kita, sehingga supplier itu akan memberikan penawaran atau quotation ke kita berupa barang yang memang kita inginkan sesuai dengan spesifikasi yang sudah kita tentukan. Itu namanya RFQ. Ya, di sini kita bisa bikin. Kemudian bisa juga kita langsung bikin namanya PO atau purchase order. Ya. Nah, ini contoh PO-nya. Terus kita juga bisa lihat daftar vendornya. Kita punya beberapa vendor, misalnya ini contohnya ada satu vendor yang punya vendor bill nih kebetulan. Ini kalau saya matiin, nah vendornya banyak nih. Ya, kita bisa searching juga sebetulnya. Kayak misalnya Deco. Kalau misalnya vendornya udah banyak banget kan mungkin akan tampilnya sangat banyak di sini. Saya bisa search. Nah, semua yang dari Deco, ada tulisan Deco-nya, maka dia akan muncul. Nah, ini adalah vendornya. Ya, vendor Deco ini punya beberapa kontak di dalamnya. Jadi karyawannya dia atau kontak yang berhubungan dengan si supplier tadi. Kemudian kita bisa lihat tentang konfigurasi untuk penjualan dan pembeliannya, tentang accountingnya. Jadi accountingnya pun langsung, kalau tadi saya sebutkan pada waktu terjadi pembelian maka kita langsung tercatat ada hutang, itu bisa terjadi karena
ada settingan di sini nih, ya, account payable. Di mana account payable ini berhubungan ke chart of account, ya. Ya, ada chart of account yang sudah kita buat sebelumnya dengan kode seperti ini, maka setiap kali terjadi pembelian ke Deko Adik ini, maka akan masuknya ke sini. Ya, sebetulnya kalau kita bicara ERP ini memang cukup kompleks ya. Jadi yang menjadi challenge utamanya adalah pada waktu setting awal. Ya, pada waktu kita melakukan migrasi dari yang mungkin dari yang tadinya manual atau menggunakan software lain ke ERP yang kita pilih misalnya. Nah, itu butuh konsultan biasanya yang bisa memberikan guidance supaya bisa melakukan konfigurasi dengan benar. Ya, ini contohnya seperti ini. Jadi kita bisa bahkan lihat berapa yang jatuh tempo. Ya, di sini. Terus berapa yang sudah di-invoice. Ya, ini kegiatan yang kita lakukan dengan vendor tersebut ya. Mungkin ada follow up payment. Jadi penagihan pun kita diingetin di sini. Jadi kalau kita punya orang accounting yang khusus untuk melakukan masalah menerima penagihan dari vendor atau dari supplier, kita bisa di sini. Dan seterusnya. Call ya, bisa meeting dan sebagainya. Oke, kalau kita lihat satu-satu sih mungkin nggak akan selesai dalam satu hari. Jadi ini secara overview aja. Contoh misalnya saya mau buat sebuah PO, ya. Ceritanya ini saya perusahaan skenario-nya adalah kita sebuah perusahaan furniture yang kita membeli dari produsen furniture lain misalnya. Ya, di sini misalnya begitu. Currency-nya karena tadi multi currency, walaupun di Indonesia tentunya kita tidak boleh bertransaksi di luar dari rupiah ya. Jadi pilihan ini biasanya IDR terus. Kemudian kita pilih produk apa yang mau kita beli. Misalnya tadi meja ya. Large meeting table. Langsung muncul, kuantitinya defaultnya 1. Harganya adalah harga yang sudah kita setting sebelumnya. Ya, jadi kalau kita lihat ke produknya ini, saya bisa ngeklik di sini nih, kita akan masuk ke halaman produknya dia, ya, si large meeting table tadi. Ya, di sini kita setting nanti harganya dan sebagainya, gambarnya ya. Nanti gambar ini akan muncul di e-commerce-nya. Ini kayaknya harga pembelian terakhir nih yang muncul. Nah, jadi misalnya kita beli sebanyak 10 buah, ya. Lengkap dengan kalau ada teksnya kita bisa masukkan di sini teksnya ya. Kalau ada, terus kemudian kita confirm ordernya. Kita coba satu contoh aja. Setelah kita confirm maka kita bisa bikin create bill ya. Create bill ini sebetulnya adalah tagihan dari si suppliernya ya. Itu bisa di create di sini, atau misalnya kita udah terima maka kita bisa langsung receive product. 10 buah tadi kita receive produknya bisa parsial ya. Di sini yang dannya masih 0, yang kita minta 10. Kalau kita isi di sini 10 misalnya, kita validasi. Oke, kita akan terima sebanyak 10 buah. Ya, dari sini kita bisa ada beberapa pilihan, kayak misalnya kita butuh untuk ngeprint label ya. Label itu biasanya kita nanti akan jual di toko swalayan, sehingga kita taruh di rak ya. Di situ langsung ada labelnya dan mungkin harganya juga sekalian. Ini bisa beberapa jenis label di sini. Terus kita juga bisa print. Ya, printnya itu berupa PDF. Ini langsung masuk, namanya delivery slip. Ya. Menunjukkan bahwa kita sudah terima nih barangnya. 10 ordernya 10 unit, delivernya 10 unit di sini. Agak nge-lag ya. Nah, itu muncul. Ordernya 10 unit, delivernya 10 unit, seperti itu.
Oke. Itu bisa di print dan nanti bisa kalau tidak di print juga nggak apa-apa. Bisa disimpan secara elektronik. Nah, kemudian pilihan lainnya adalah kita bisa melakukan retur kalau misalnya produknya ternyata tidak sesuai dengan yang kita pesan, atau misalnya ini ada yang memang udah kita scrap aja, maksudnya scrap itu kita buang karena memang udah cacat misalnya. Cacatnya bukan kesalahan supplier tapi misalnya kesalahan dari kita. Maka kita bisa melakukan namanya scrap. Oke. Nah, pembelian tadi itu akan tercatat di dalam modul inventory. Nah, ini yang disebut dengan integrasi tadi. Ya, jadi yang kita ini ada delivery ya. Oh, Pak Riki, mohon maaf, kita 5 menit lagi, Pak Riki. Oh, oke, baik. Ya. Baik, ini mungkin sekedar pengenalan aja ya. Jadi tadi kita melakukan pembelian, kemudian masuk ke inventory, kemudian kita bisa melakukan penjualan. Di sini ada modul sales-nya. Kita bisa lakukan penjualan di sini. Saya create quotation, misalnya si customer-nya butuh quotation dulu. Di sini, nah misalnya saya jualnya ke IBM ASMI misalnya. Ya, saya bisa ketik di sini. Data tentang IBM ASMI bisa saya dapatkan di sini. Ya, data tentang customer saya tadi, si IBM ASMI-nya, bisa dilengkapi datanya, alamat dan sebagainya, kontaknya. Kemudian tanggal quotation-nya kapan, menggunakan price list apa. Di sini saya menggunakan price list IDR harusnya ya. Saya jual si meja yang tadi saya beli. Saya belinya 4 juta. Buat ASMI saya jual 6 juta, untung 2 juta tuh. 6 juta ya. ASMI beli cuma 2 misalnya. Ya di sini nanti ada term of condition dan sebagainya bisa diketik. Terus kita lakukan konfirmasi. Di mana konfirmasi ini bisa juga dilakukan oleh orang lain, user yang lain. Ini kebetulan karena saya satu user bisa semua, maka saya bisa langsung konfirmasi di sini. Tapi pada prakteknya nanti bisa aja si supervisor yang akan melakukan konfirmasi dari penjualan tadi misalnya. Nah ini sudah terkonfirmasi ya. Dari sini saya bisa punya ada satu nih gambar truk ini namanya delivery. Nah delivery ini kita bisa print ya, print DO-nya gitu. Picking operation-nya dulu. Jadi kita melakukan picking di gudangnya misalnya. Ya seperti ini menggunakan dia sudah mendukung barcode ya. Sorry agak nge-lag dikit ya. Oke, ini jadi ada barcode-nya di sini. Ya, jadi bayangkan nanti si yang melakukan pengiriman tuh dia tinggal pakai barcode scanner, dia tinggal cetit gitu, dia bisa langsung tahu oh ini produknya ini keluar gitu. Terus penjualan 2 bisa print juga slip delivery-nya ya. Kemudian saya tinggal validate nih di sini. Validate. Oke. Perhatikan di sini nih sebetulnya dari draft menjadi waiting, menjadi ready, terus menjadi done. Jadi setelah kita validate tadi maka done, terjadi penjualan ya, dari SO atau sales order yang kita buat dari quotation tadi. Ya, dan semuanya akan tercatat di sini. Kemudian selain itu ya ini ada fitur yang sangat membantu juga yaitu bisa chatting-chattingan nih di sini nih. Jadi misalnya saya bisa send message ke kolega saya kenapa kok barangnya salah misalnya. Tolong cek lagi. Jadi kita bisa dalam satu dokumen yang sama, sales order yang sama kita bisa ngobrol nih sama teman kita yang istilahnya tadi juga mempunyai concern yang sama. Saya tinggal send, maka dia akan nerima pesan saya tadi. Atau misalnya saya mau melakukan eskalasi itu ke atasan, maka saya bisa add followers di sini. Ya, add followers ini misalnya nah ini. Ya. Tolong dibantu masalah salah ambil ini. Ya, seperti itu. Jadi
banyak fitur-fitur yang bisa digunakan untuk melakukan selain proses bisnis tadi juga berkomunikasi sesama kolega di dalam perusahaan atau bahkan di luar perusahaan juga. Baik, Pak Moderator, ini kayaknya kalau saya jelaskan semua butuh waktu 1 hari, 1 malam. Ya, betul. Jadi silakan Pak, saya kembalikan ke Pak Moderator. Baik, terima kasih Pak Riki Kurniawan sudah menyampaikan paparan materinya ya, dari konsep-konsep tentang ERP maupun secara praktis sudah didemokan sebuah aplikasi ERP. Kepada teman-teman semuanya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, adik-adik sekalian, adik-adik siswa yang punya pertanyaan silakan disampaikan. Kita kumpulin dulu 3 pertanyaan, terus kemudian sesi berikutnya 3 lagi. Silakan. Ayo, ada pertanyaan? Silakan. Kayaknya ada yang raise hand itu. Olivia Pumitasari. Oke, silakan Olivia. Selamat siang, terima kasih atas materinya. Saya mau tanya, untuk ERP tersebut, apakah semua modul harus digunakan atau sebenarnya hanya beberapa modul saja yang bisa menjadi kewajiban untuk digunakan? Yang kedua, bagaimana mengedepankan proses audit dalam ERP-nya itu sendiri? Lalu yang ketiga, seringkali kita dalam perusahaan berbenturan ketika menerapkan ERP pada proses audit baik secara manual maupun digitalnya. Ada benturan-benturan seperti peraturan-peraturan yang tetap mengutamakan proses manualnya dibandingkan dengan ERP-nya, sehingga ERP-nya sendiri ketika dijalankan seperti hanya sebagai sesuatu yang formalitas untuk dilakukan. Apakah ERP ini sendiri sebenarnya harus berjalan beriringan dengan proses hard copy, manual-manual dokumen, atau sebenarnya ERP sendiri ini bisa sepenuhnya digital tanpa ada dokumen dalam prosesnya? Maksudnya dokumen ini hard copy. Itu aja dari saya. Terima kasih. Langsung aja barangkali Pak, ini Pak Riki, karena panjang ceritanya kelihatannya. Ya, baik. Pertanyaannya panjang, mungkin jawabannya lebih panjang lagi nih. Jadi pertanyaan pertama tadi tentang modul ya. Modulnya apa saja yang perlu apakah semuanya perlu kita gunakan atau tidak, itu tergantung dari kebutuhan. Jadi kalau misalnya kita hanya membutuhkan ya tadi kayak misalnya cuma box moving aja, biasanya hanya sales, purchase, inventory, udah selesai, sama accounting pastinya. Jadi sudah bisa menjawab kebutuhan bisnis tersebut. Walaupun misalnya kalau untuk perusahaan yang misalnya melakukan rental produknya, rental mobil misalnya, maka dia bisa menginstal modul rental tadi. Ya. Jadi mungkin agak sedikit teknis, tapi kalau saya munculin nanti itu banyak banget sebetulnya, ada modul-modul lain yang belum saya install tadi sebetulnya, karena yang kita bahas kali ini kan lebih ke UMKM. Contoh modul yang saya tidak install adalah masalah konsolidasi. Jadi kita tahu kalau di sebuah perusahaan yang besar itu ada ada perusahaan holdingnya, kemudian ada anak-anak perusahaannya. Nah itu biasanya terjadi konsolidasi laporan keuangan. Nah itu ada satu modul sendiri yang tadi saya tidak install karena biasanya itu tidak relate atau tidak related ke UMKM. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi pertanyaan tentang audit ya. Atau implementasi ERP itu apakah hanya sekedar formalitas saja dan sebagainya. Jadi gini, tadi sempat saya sebutkan ada beberapa perusahaan yang listed atau go public ya, entah itu di Jakarta Stock Exchange atau mungkin di luar juga. Itu biasanya si yang membeli saham mereka itu akan sangat terbantu atau akan sangat diyakini, akan lebih yakin kalau si perusahaan tersebut sudah misalnya di berita di luar itu
keluar sudah menggunakan software A gitu misalnya, saya nggak perlu sebut merek ya misalnya, di mana produk A itu digunakan oleh banyak sekali perusahaan lain, sehingga kalau di berita itu dia menggunakan software tersebut, maka biasanya bisnis prosesnya sudah lebih baik, walaupun mungkin dia hanya install modul accountingnya saja misalnya, hanya untuk debit kredit jurnal gitu. Tapi karena beritanya sudah keluar bahwa dia menggunakan produk A tersebut, maka itu akan memberikan kepercayaan lebih terhadap si investornya atau si pembeli sahamnya, karena dia sudah go public. Nah itu salah satu, memang ada kasus yang seperti itu, walaupun nanti misalnya ternyata saya sering ketemu tuh, ternyata di dalam perusahaannya itu dia menggunakan sistem lain yang lebih sederhana, yang lebih murah ya, sehingga dia tetap bisa menjalankan usahanya dan tetap bisa mempunyai nama yang baik di mata investornya, seperti itu. Nah tadi juga menjawab pertanyaan tentang apakah ERP itu tolong nanti kalau jawaban saya masih kurang ini lagi ya, dielaborasi lagi. Jadi dengan mengimplementasikan ERP ini sebetulnya juga mempermudah auditor, ya, mempermudah auditor, tapi akan mempersulit perusahaan yang melakukan double book. Jadi misalnya ada beberapa transaksi yang dia keep, tidak mau dilaporin pajaknya gitu misalnya, itu akan ya sulit, dia harus double book ya, berarti yang satunya manual gitu. Yang kalau menggunakan ERP otomatis semuanya harus mengikuti kaidah yang ada di dalam ERP tersebut, dan semua hal akan ketahuan di situ. Semua transaksi yang aneh-aneh itu untuk auditor yang canggih tentunya ya, yang bisa melakukan itu, dia bisa menemukan kejanggalan-kejanggalan dalam auditnya. Ya biasanya kalau audit itu kan lebih ke pembuktian berupa dokumen ya, dan dia tidak ngecek keseluruhan, biasanya sampling ya. Sampling mungkin transaksi-transaksi yang disanggapnya aneh, nah itu yang biasanya dikecilkan lagi di situ. Nah tadi saya belum sempat memunculkan ada fitur yang sangat membantu auditor banget, bukan hanya auditor, bahkan juga si pemilik perusahaan. Kita bisa melakukan analisa neraca dan laba rugi secara interaktif. Jadi misalnya kita lihat di laporan profit and loss kita, ternyata ada kok angkanya ini aneh gitu ya. Tapi kita bisa klik terus drill down, kita bisa lihat transaksinya itu sebetulnya apa yang terjadi di situ. Bisa kelihatan kayak ledgernya gitu ya, atau buku besarnya. Begitu juga dengan transaksi jurnalnya, semuanya kelihatan. Nah, best practice-nya adalah semua transaksi tadi harus dilampiri dengan, kalau misalnya ada proses manualnya, ada kwitansi, ada bond dan sebagainya, maka itu dilampirkan, di-scan, kemudian dilampirkan, sehingga itu akan memudahkan si auditor juga untuk meng-cross-check dengan dokumen hard copy-nya. Walaupun dia tidak perlu ngubek-ngubek hard copy-nya lagi, karena udah di-scan di dalam sistem. Dan itu dimungkinkan dengan sistem ERP yang tadi saya demokan. Kira-kira begitu Mbak Olive, mungkin ada yang saya kelewat jawaban saya. Masih di mute Mbak Olive. Suaranya masih di mute, belum kedengaran. Mbak Olivia, mute-nya dimatikan dulu. Suaranya nggak kedengeran. Oke, kira-kira cukup Pak. Ya. Kemudian pertanyaan kedua dari Pak Nases John. Silakan Pak Nases John. Wah, Pak Nases. Silakan Pak, pertanyaannya Pak. Itu kayaknya mute-nya belum dipencet Pak. Unmute dulu Pak Belum Nases. di-unmute. Oke. Ya. Baik, sip. Baru kedengeran. Kedengaran Pak Riki? Ya Pak Nases, silakan. Nah, kita kan ini masalah UMKM ya, banyak yang harus memakai ini. Cuma persoalannya, barangkali perlu sosialisasi pada teman-teman. Contoh begini Pak, saya punya teman di Depok, di Pasar Minggu, punya beberapa toko yang sudah berjalan. Ya. Cuma mereka ini kesulitan Pak mencari aplikasi ini atau mencari informasi tentang aplikasi ini. Nah, ini barangkali tugas kita bagaimana caranya Pak mensosialisasikan
untuk teman-teman kita yang ini untuk mendapatkan aplikasi ini supaya mereka bisa juga eksis untuk berbisnis. Terima kasih Pak Riki. Baik, terima kasih pertanyaan Pak Nases. Mungkin ini nanti kita bisa bicara nih Pak Robert ya. Setelah acara ini kita Ya, bisa ya. mungkin bekerja sama, mungkin ASMI bisa menyediakan tempat di sini untuk melakukan sosialisasi. Misalnya mungkin ada training gratis dan sebagainya. Sehingga teman-teman UMKM tadi bisa terbantukan Pak Nases ya. Jadi bisa Ya begitu Pak. sistem, bisa menggunakan sistem yang ini. Yang pertanyaannya Pak Nases bagus. Terima kasih Pak Riki, terima kasih Ya. Pak Robert. Selamat Baik, Baik, siang. terima bekerja kasih Pak sama Nases. dengan Silakan ASMI. Pak Bambang Haryono. Selanjutnya. Ya, Assalamualaikum Pak Rifki. Terima kasih Pak Robert. Pak, iya saya mau tanya, tadi memang lihat ininya enak sekali Pak ya, tinggal drag drop gitu. Kalau boleh tahu, ini pakai apa ya Pak aplikasinya gitu? Yang pertama. Yang kedua tadi kan ada apa kayak misalnya kalau penjualan itu udah bisa langsung ke apa namanya ke coanya ya Pak ya, timbul coanya. hutang gitu. Betul. Misalnya kalau pembayaran secara kredit, tapi kalau misalnya pembayarannya misalnya cash gitu Pak, nanti apa bisa kebentuk kecoanya juga otomatis? Nah, yang kedua, sama satu lagi ya Pak. Satu lagi mungkin kalau tadi di penjualan mungkin dari kalau misalnya kita beli barang dari vendor, nah terus nanti barangnya kita masukin ke gudang, apa bisa kebentuk apa namanya si jurnalnya di persediaan kita juga sama kayak penjualan gitu ya Pak ya? Berarti apa nanti setiap barang misalnya kita punya toko, misalnya toko mainan gitu kan, setiap mainannya kita kasih kode sendiri-sendiri, misalnya mobil-mobilan, kemudian juga apa namanya game kartu gitu kan, apa seperti apa Pak? Sampai detail gitu atau bisa jadi satu aja Pak? Ya terima kasih Pak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung saya jawab ya. Jadi kalau yang dilihat tadi itu namanya Odoo. Odoo ini sebuah aplikasi open source yang ada di dunia open source ya. Sekarang ini dia sudah versi 15. Awalnya dikembangkan di Belgia. Memang karena dikembangkan di Belgia, jadi perlu ada sedikit adaptasi lah. Yang yang dari contohnya PSAK ya. PSAK di Indonesia kan tentunya agak sedikit berbeda dengan yang ada di Eropa misalnya. Itu akan ada sedikit kustomisasi yang dilakukan oleh ya konsultan ya seperti saya misalnya, seperti itu. Kemudian tadi tentang penjualan ya Pak ya, tentang COA tadi ya. Jadi kalau Bapak perhatikan tadi betul Iya, sekali, setiap produk atau bahkan setiap vendor itu bisa dikonfigurasi dia itu nanti kalau terjadi account receivable itu COA-nya ke mana ya. Kemudian kalau terjadi account payable juga kan kita bisa aja satu perusahaan itu bisa menjadi customer kita sekaligus supplier kita gitu. Bisa aja begitu kan. Jadi untuk account receivable maupun account payable-nya sudah di setup di situ. Sehingga setiap transaksi yang terjadi itu melakukan automatic journal menggunakan informasi tadi Pak. Gitu. Jadi informasi tadi akan digunakan pada saat dia melakukan debit kredit ya di jurnal di sistem akuntansinya. Seperti itu. Terus tadi juga ada pertanyaan tentang pergudangan ya Pak ya, pergudangan. Jadi inventory itu kan kita tahu ada beberapa macam metodologinya bermacam-macam ya. Jadi ada yang namanya FIFO ya, mungkin Bapak tahu, first in first out. Jadi barang yang pertama datang itu yang nanti harus pertama kali kita jual. Itu biasanya untuk produk-produk yang sangat sensitif terhadap kadaluarsa. Ya, jadi kayak misalnya di apotek ya itu sangat concern tuh. Ya, sangat concern masalah FIFO tadi, first in first out tadi. Selain itu ada yang last in first out ya dan sebagainya. Nah, pada saat terjadi stock move, nah kita nyebutnya stock move Pak. Jadi gudang perusahaan, bahkan gudang perusahaan itu bisa
multi gudang juga. Jadi satu perusahaan bisa punya banyak gudang, ya misalnya punya gudang-gudang satelit. Nah itu juga setiap stock move yang terjadi itu juga bisa kita record gitu loh Pak, seperti itu. Begitu juga tadi kalau misalnya terjadi penjualan maka akan terjadi keluar stok dari gudang kita ke gudangnya customer. Nah itu akan ada jurnal juga di situ tentunya, ya. Dan di dalam sistem ini juga kita bisa lihat nanti valuasi daripada masing-masing barang yang kita miliki. Terus tadi juga mungkin ada pertanyaan yang cukup bagus juga. Jadi misalnya ada masuk barang, kan kalau gudang itu biasanya tuh ada ini Pak, ada ya kalau gudang besar ya, itu biasanya ada lot, ya, ada rak, terus ada bin. Nah jadi lot itu biasanya lot berapa, ada lot 1, 2, 3, 4, kemudian raknya tuh rak keberapa, terus binnya tuh bin keberapa. Bin itu ya udah misalnya kita bicara toko kelontong gitu misalnya ya. Jadi naruh apa di situ? Misalnya ada mainan anak-anak dan sebagainya tadi yang seperti disebutkan. Nah, bahkan di sistem ini juga kita bisa mengenerate namanya serial number, Pak. Jadi setiap item barang itu kan biasanya ada namanya SKU ya, stock unit ya. Selain stock unit itu bisa ada yang namanya serial number. Sehingga kalau ya contohnya kayak misalnya kita jualan handphone misalnya ya kan UMKM bisa juga jualan counter handphone gitu. Nah pada waktu dia menjual handphone maka dia tahu serial numbernya berapa, sehingga pada satu saat nanti si customernya tadi komplain maka kita bisa nge-track tuh serial numbernya dari mana gitu. Kira-kira seperti itu Pak. Mungkin ada yang saya miss Pak, yang saya jauh dari jawaban saya Pak Bambang. Cukup ya Pak Bambang ya. Halo Pak Bambang. Ya kalau tadi pertanyaannya bisa detail atau tidak, bisa detail, tergantung dari konfigurasi yang kita buat. Oke, baik, ini ada. Terima kasih Pak. Sama-sama Pak Bambang. Baik, terima kasih. Ya, saya Virgi Pak, bisa nanya Pak? Yang sebelum Virgi ini ada pertanyaan dari chat sehubungan dengan ERP untuk UMKM. Fungsi-fungsi apa sekiranya yang bisa direkomendasikan untuk penjualan barang dagangan saya, untuk penjualan pakaian dan sepatu? Terima kasih dari Ibu Dela Dewi Anggriani. Silakan Pak. Oke, jadi kalau untuk penjualan retail ya, sepatu ini mungkin asumsi saya retail ya, jadi langsung menjual ke customer. Itu tadi sekilas saya sempat menampilkan ada website e-commerce. Jadi baju atau sepatu tadi tuh bisa difoto, tentunya foto sekarang kan ada trik-trik fotografi yang bagus tuh ya, walaupun hanya menggunakan kamera handphone, dibikin foto yang semenarik mungkin, kemudian dimunculkan di dalam e-commerce tadi, sehingga pada waktu customer kita melakukan, jadi kalau kita sudah punya website Pak, itu kelebihannya adalah Google ya, itu akan mendata website kita Pak. Dia tuh Google itu mesin pencari itu dia punya software kecil, software robot namanya, yang dia akan melakukan crawling ke semua website-website yang ada, terutama yang kita daftarkan ke dia. Jadi kita minta untuk didata. Sehingga ada orang yang mencari baju koko misalnya. Baju koko kalau kita sudah terdeteksi oleh Google, maka ada kemungkinan kita muncul di situ. Tapi kalau misalnya cuman kata-katanya cuman baju koko mungkin sulit ya, karena banyak sekali yang ini. Mungkin baju koko ala Korea misalnya seperti itu. Ya, jadi itu bisa langsung muncul di atas seperti itu. Itu ada ilmunya namanya search engine optimization atau SEO. Yes, SEO. Seperti itu. Jadi ya untuk yang jualan retail itu akan sangat membantu. Ada namanya e-commerce. Seperti itu. Baik, kira-kira itu jawabannya Bu Dela. Jadi sebenarnya bisa di-customize sesuai penjelasan dari Pak Riki tadi. Di aplikasi ini bisa di-customize. Ini pertanyaan yang sangat menarik ini. Berapa harga aplikasi ini katanya Pak Riki? Mungkin Pak Riki belum bisa menjawab, tetapi nanti bisa kontak langsung ke Pak Riki, nanti Bu Desma Mulyati ya. Ya, atau mau dijawab sekarang Pak Riki? Berapa? Mau dijawab sekarang harganya berapa? Oke, jadi sebetulnya kalau kita bicara aplikasi open source, ya itu basically open source itu free Pak. Free.
free, gratis. Kita bisa download sendiri, kita bisa konfigurasi sendiri, kita bisa belajar sendiri. Tapi biasanya butuh panduan atau butuh konsultasi karena ada beberapa hal konfigurasi yang mungkin harus dilakukan di awal. Kemudian apa namanya? Kustomisasi yang ada ya. Itu biasanya itu yang jadi yang dijual tuh jasanya, bukan kalau misalnya Bapak punya software Windows gitu misalnya. Windows itu kan harusnya beli gitu kan. Terus ada software Microsoft Office itu kan beli juga, tapi ada alternatifnya. Contohnya kayak Open Office misalnya atau LibreOffice itu kita bisa tinggal download, kita bisa pakai gitu tanpa harus membeli. Nah, itu padanannya mungkin kira-kira seperti itu. Tapi ya tentunya ada learning curve ya, ada harus pembelajaran. Mungkin di sini perannya kampus-kampus seperti misalnya IBM ASMI yang bisa memberikan edukasi-edukasi ke masyarakat. Karena UMKM kan kita tahu daya belinya mungkin untuk membeli software yang mahal ya mungkin masih belum dulu gitu kan, masih punya prioritas lain. Jadi kita bisa bantu dengan melakukan training-training barangkali. Seperti itu. Baik. Jadi itu jawabannya Bu Desma, nanti kalau sekiranya tanggal 27 bisa hadir di kampus di acara kita, nah bisa ketemu sama beliau-beliau ini nih dengan Pak Riki dengan timnya. Baik, mungkin pertanyaan terakhir ini dari Virgi. Silakan Bu Virgi. Pertanyaan Bapak. Virgi. Iya. Silakan. Halo, selamat siang Bapak. Ya, Kami sedang sambil olahraga tadi pagi. Ramai Pak mendengarkan webinar secara on air. Ya. Silakan Bu, pertanyaannya. Ya nih Pak, Angkatan ASMI. Sebagian dari kami ada yang melakukan bisnis secara online, baik di Tokopedia, Shopee, kemudian ada beberapa marketplace lainnya. Sistem ini bisa dipakai Pak, dan bagaimana cara menggunakannya? Karena untuk Tokopedia dan Shopee kami sebagai penjual itu ada format-format yang misalnya ada chat, kemudian jualannya berapa, kemudian pemasukannya berapa, apakah barang mau dikirim, itu kaitannya bagaimana dengan ERP yang Bapak tawarkan ini sistemnya? Ya, terima kasih ya Pak. Wah, baik, terima kasih. Silakan Pak Riki. Ya, bagus sekali pertanyaannya. Jadi terkait dengan penjualan ke marketplace yang ada di Indonesia, kebetulan dari komunitas kami itu ada yang sudah mengembangkan konektor dari sistem ERP ini dengan beberapa marketplace yang umum. Ya, jadi bahkan dengan menggunakan software ini kita bisa mempermudah penjualan di marketplace tadi. Jadi kalau kita punya akun di Tokopedia, punya toko di Tokopedia, punya di Bukalapak, punya di Shopee dan sebagainya, kan repot tuh. Kita untuk memantau stoknya aja udah repot, apalagi untuk menjawab chat-chatnya gitu kan. Nah, itu ada konektornya di sistem ini. Mungkin ya nanti lebih spesifik lagi kita adakan satu webinar lagi khusus untuk itu ya. Itu dia mempunyai konektor yang dia bisa melakukan pemantauan stok secara otomatis. Jadi kalau kejual di Tokopedia, maka dia otomatis akan mengurangi stok juga di marketplace yang lain. Jadi misalnya kita punya 10 stok, begitu terjual di Tokopedia 1, maka tinggal 9 di Tokopedia, 9 di Bukalapak, 9 di Shopee. Kayak gitu. Bahkan bisa update harga secara simultan. Kayak gitu, dan menjawab chat-chat dari multi channel tadi. Itu ada solusinya sendiri Bu Virgi. Itu yang dikembangkan oleh teman-teman di komunitas Odoo. Oh, ada caranya itu tuh Bu perlu Virgi. satu Jadi sesi sendiri. Nah, ya. Mudah semuanya Bu Virgi. Yang penting Ibu bisa ikutin. Lagi ya Pak. Ya, betul. Ikut training katanya Pak Riki. Maaf, nggak kedengeran? Dia ikut training katanya. Ya, boleh bisa ikut training nanti. Baik Pak, terima kasih ya Pak. Saya ada 2 toko Pak. Ya, siap. Baik, terima kasih Bu Virgi. Terima kasih Pak Riki. Pak Robert mau nanya sedikit ke Pak Riki. Pak. Halo, dari mana ini? Pak Robert, Pak Jones. Ya, Pak Jones, silakan Pak Jones. Ya, cuma mau konfirmasi aja Pak Riki, kan tadi Bapak sebutkan Odoo ya. Kan ada juga yang seperti produk-produk yang lain yang ERP di Indonesia misalnya account ya. Nah, itu open source juga nggak Pak Riki itu? Ya.
Ya memang banyak solusi open source sekarang sih. Jadi ini saya bawa Odoo ini hanya sekedar salah satu contoh saja yang biasa kita lakukan implementasinya. Ya jadi ada apa ERP Next ya, terus ada macam-macam banyak sekali Ya. ininya. Account dengan Goodwill itu kan yang banyak digunakan saya lihat di dalam negeri itu. Kenapa Pak? Ya, account dengan Goodwill. Tadi kan Bapak sebutkan Odoo ya. Mungkin account nama Goodwill itu juga open source enggak ya? Epicor sama Goodwill. Ya, account ya. Account Saya harus cek lagi ya. Pak. Ya. belum pernah pakai. Oh iya. Iya. Itu saja Pak Arbet, makasih. Baik, terima kasih Pak Jones. Ya, ya. Baik, saya kira waktunya sudah habis ya. Jadi terima kasih kami sampaikan kepada Pak Riki sebagai penyampai materi. Halo. Halo, dari mana? Ini masih ada yang nanya? Dari Doni. Halo. Oh, silakan Pak. Pak Doni Pakel. Silakan Pak Jenderal. Luar biasa. Saya berikan apresiasi kepada Bapak yang telah menyampaikan materi terkait dengan ERP. Kita tahu bersama bahwa ERP itu bagaimana mengintegrasikan data mulai dari perencanaan kegiatan dan pelaksanaan kegiatan sampai dengan pencapaian dan terapan kegiatan. Yang menjadi pertanyaan saya kepada Bapak, ERP yang menurut Bapak, sudahkah institusi baik pemerintah swasta yang sudah melaksanakan atau menggunakan ERP ini untuk melaksanakan proses kegiatan di masing-masing institusi itu atau belum? Kalau ada kira-kira di institusi mana ya Pak? Itu satu. Terkait dengan hal itu, kira-kira menurut dari sisi security-nya seperti apa Pak? Karena ketika Bapak berbicara tentang ERP, maka seluruh transaksi itu dari hilir ke hulurnya itu jelas. Perpindahan barang dari tempat satu ke tempat yang lain itu pasti kita ketahuan. Menjadi pertanyaannya, security-nya seperti apa Pak? Demikian Bapak, dua hal yang perlu kami sampaikan kepada Bapak. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Silakan Pak Riki. Baik Pak, Pak Pakel ya? Betul. Ya. Ya, Pak, jadi gini, kalau untuk masalah security di dunia ini mungkin tidak ada yang berani bilang saya 100% aman, itu nggak ada. Cuman ada best practice yang kebetulan saya certified juga di situ, yaitu sertifikasi untuk ISO 27001, di mana di dalamnya itu ada ratusan kontrol objektif yang kita bisa ikuti sehingga sistem kita itu bisa relatif lebih aman. Saya tidak berani bilang 100% aman, tapi bisa dibilang lebih aman karena namanya setiap sistem tuh pasti ada aja celahnya gitu. Nah, salah satu yang kontrol objektif yang biasanya ada di dalam terutama di ISO 27001 ya, tentang Information Security Management System, itu adalah kita melakukan pen test secara reguler. Ya tentunya kalau levelnya UMKM sih agak sulit untuk melakukan pen test ya, karena biayanya biasanya cukup besar. Nah jadi pen test ini bisa dilakukan secara periodik, bahkan kita tahu kalau perbankan paling tidak dalam 1 tahun dia melakukan 2 kali ya, 2 kali pen test biasanya seperti itu, sehingga dia bisa lebih meyakinkan lagi bahwa sistemnya dia itu lebih aman, walaupun tidak bisa dibilang 100% aman karena kita lagi bicara nih sekarang ini ada banyak sekali hacker yang lagi coba-coba mobile bank. Jadi setiap detik, setiap menit itu pasti ada saja yang melakukan hal tersebut. Bahkan ya mungkin kita sama-sama tahu bahkan perbankan itu mungkin bukan mungkin ya, pastinya dia mengalokasikan dana yang cukup besar untuk security-nya tadi ya, karena kalau di bank kan masalah kepercayaan ya. Bahkan mungkin kalau dia berhasil dihack, mungkin dia tidak akan umumkan Pak. Karena kalau dia umumkan ya dia bunuh diri, jadi kayak nanti terjadi rush ya,
orang-orang pada ngeluarin uang dari bank tersebut. Seperti itu kira-kira. Jadi kita mungkin tidak bisa menyatakan bahwa 100% aman, tapi paling tidak ada kiat-kiat yang bisa kita lakukan untuk menjadikan lebih aman. Seperti itu, Pak. Saya rasa jawaban saya seperti itu. Mungkin bisa diterima. Artinya sepakat kita bahwa pengamanan tidak bisa 100%. Tadi Bapak katakan satu pentest itu kan adalah salah satu. Pertanyaannya selanjutnya Pak, kira-kira barangkali Bapak bisa memberikan masukan kepada seluruh kita yang hadir pada acara ini bahwa security sangat penting Pak. Sistem Bapak mau sebagus apapun, tapi kalau security-nya itu tidak handal, maka ini jadi masalah. Betul. Bapak perlu memberikan satu solusi ke kita, kira-kira satu sistem yang boleh dikatakan mencegah. Kalau begini, kalau kita berbicara security itu pada saat memasuk di pintu gerbang pertama itu minimal dia sudah amankan dulu di situ. Karena pada saat proses pengamanan itu kan ada 7 layer Pak. Kira-kira di layer keberapa dulu yang kita amankan sebelum pada layer-layer selanjutnya. Betul. Karena ini ketika Bapak berbicara tentang ERP, maka kita semua sebagai customer menginginkan agar seluruh transaksi yang kita lakukan itu benar-benar dia aman. Betul, apa yang tadi ditawarkan oleh Bapak menurut saya luar biasa. Tetapi saya meyakini bahwa apa yang tadi Bapak jelaskan terkait erat dengan security, karena ini satu sistem yang tidak bisa dipisahkan. Ya, tadi Bapak katakan melakukan pentest, selain pentest kira-kira lagi apa Pak? Ya supaya kita bisa punya ini Pak, punya knowledge, punya gambaran untuk bagaimana kita bisa mensosialisasikan atau kita mengimplementasikan di setiap institusi di mana kita berada Pak. Terima kasih Pak Riki. Ya, terima kasih Pak. Betul sekali, saya setuju. Jadi memang minimal ada namanya disebut security awareness ya. Jadi hal-hal yang basic, yang dasar, yang biasanya ya contohnya misalnya tidak nge-share password, karena kebanyakan hacking itu dilakukan secara ada yang namanya social engineering ya. Ini mungkin kalau kita bicara ini apa panjang lebar nih Pak, bisa satu webinar sendiri Pak. Jadi ada orang yang menggunakan passwordnya itu tanggal lahir misalnya. Ya tentunya itu akan sangat mudah untuk diketahui, atau misalnya dengan metode-metode social engineering tadi diajak ngobrol orangnya terus diketahui misalnya ternyata dia punya kucing namanya si belang misalnya. Dicoba tuh passwordnya pakai si belang, ternyata masuk. Ya biasanya kayak gitu-gitu tuh dari hal-hal yang kecil. Jadi untuk secara basic biasanya password itu dilakukan bisa kombinasi huruf besar huruf kecil, tanda baca dan sebagainya sehingga mempersulit. Bukan berarti tidak bisa dijebol juga. Setidaknya mempersulit untuk orang bisa menggunakan akun kita. Itu yang paling basic banget. Kalau kita bicara lebih detail lagi sampai 7 layer OC segala macam itu ya kita nanti itu satu webinar sendiri mungkin. Gitu, Pak. Baik, barangkali ini kita diskusi mumpung masih ada waktu, Pak. Siap, Pak, siap. Perlu saya sampaikan kepada Pak Riki dan seluruh peserta yang hadir pada siang ini. Kita harus tahu bersama bahwa ancaman siber pada data dan informasi itu berupa atau bersifat teknis. Antara lain di web development, phishing, SQL injection dan malware. Tujuannya adalah mengambil data, merusak data, memodifikasi data dan menghapus data. Target yang mereka itu terhadap infrastruktur jaringan, server, aplikasi, dan database yang tadi disampaikan oleh Pak Riki tadi. Sehingga ini kita ada usaha untuk mengamankan data tadi, Bapak. Sehingga saran kami kepada Pak Riki supaya kita bisa menjadikan ini sebagai satu standar, Pak, yaitu adalah terkait dengan kerahasiaan, Pak. Satu, kita perlu menggunakan yang namanya enkripsi atau kripto. Yang kedua, Pak, kita perlu
melakukan yang namanya fungsi digital signature atau ya untuk mengamankan data. Lalu yang terakhir Pak, kita perlu melakukan backup data sebagai rekam cadang strategi untuk mengantisipasi segala kemungkinan yang terjadi. Yang terakhir Pak, selain konten data yang diamankan tadi Bapak sampaikan, maka yang tidak kalah penting adalah proses pengiriman data dari titik A ke titik B. Artinya seluruh infrastruktur itu kita harus amankan sehingga data itu dapat dipastikan aman untuk bisa digunakan oleh setiap stakeholder yang terkait dengan menggunakan ERP. Terima kasih Pak Riki, Pak Robert, luar biasa. Terima kasih. Tuhan memberkati kita. Pak. Terima kasih juga pencerahan ya Pak. Baik, terima kasih. Itulah bagian pamungkas dari webinar kita ini. Terima kasih semuanya atas apa yang sudah disampaikan oleh pemateri, kemudian masukan-masukan juga yang sudah disampaikan oleh Mayor Jenderal TNI, kalau kami panggil di kampus ini dulu Doni Pakel. Ya, terima kasih semuanya. Ada beberapa hal yang bisa kami sampaikan dalam diskusi kita pada siang hari ini. Yang pertama kali yang bisa kami simpulkan dari pertemuan ini adalah transaksi dalam konsep ERP dapat diproses lintas fungsi. Lintas fungsi yang dimaksud di sini adalah penjualan, fungsi penjualan, kemudian pengadaan, produksi, akuntansi, SDM, dan lain-lainnya. Yang kedua, ERP UMKM, kalau kita bicara tentang aplikasinya, dari sudah yang dijelaskan tadi bahwa ini dapat di-customize sesuai dengan kebutuhan. Yang berikutnya adalah data transaksi pasti dengan menggunakan ERP ini akan tersusun dengan baik. Karena dia menggunakan database tentunya ya, database, terus kemudian bagaimana form-form yang sudah disiapkannya untuk input data dan seterusnya ditata sedemikian rupa. Kemudian kita juga dapat melihat stok secara real time ya. Nah, belum dijelaskan tadi memang apakah ERP yang sudah desain ini kita bisa gunakan, kita bisa lihat atau kita bisa running melalui mobile, misalnya dari handphone. Terus yang kelima itu mudah dalam penambahan item tentu ya. Karena di web e-commerce tadi sudah dijelaskan bahwa ketika kita akan menjual, apa yang kita mau jual atau apa yang kita mau beli, kita tinggal tambahkan ke keranjang yang sudah disiapkan. Yang selanjutnya tentu ini akan meminimalkan kesalahan dan fleksibilitas dalam penggunaan atau tadi dijelaskan ini adalah easy to use. Demikian yang bisa kami sampaikan untuk kesempatan ini. Sekali lagi, dengan berakhirnya tanya jawab yang tadi, maka berakhir pula pertemuan kita pada sore hari ini. Terima kasih kepada pemateri, terima kasih kepada yang sudah hadir, Pak Rektor yang sudah hadir semuanya, adik-adik mahasiswa, kemudian teman-teman adik-adik SMK, guru-guru, dan semua Bapak Ibu yang sudah hadir pada sore hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat untuk kita semua. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Masih Amriki, sukses. Terima kasih Pak Robert. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak. Terima kasih semua yang sudah hadir. Terima kasih Pak Robert. Fiji. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih Virgi. Semuanya Pak Ya, terima kasih. Semuanya. Terima kasih Bang Doni. Pak Doni, terima kasih. Pak Jones. Terima kasih Pak Robert. Terima kasih Pak Jones. Terima kasih Pak Rektor. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih Pak Freddy. Selamat siang. Thank you. Mari kita semuanya. Panas. Salam semua. Sampai jumpa 27 Agustus. Tuh, nasib.
Salam sehat. Salam Ya. sehat semuanya. Salam sehat semuanya. Pak Vero. Sukses. Salam Pak Vence. Mungkin. Sama Terima kasih. Dah Alif ya. Salam Bu Dah. As. Assalamualaikum. Lain tidak dapat terhindar dari arus derasnya perubahan atau inovasi sebagai akibat canggihnya teknologi